Di ketinggian lebih dari 5.000 meter, tidak banyak yang bisa bertahan hidup. Udara tipis, suhu membekukan tulang, dan tanah nyaris tidak bervegetasi. Tapi di tempat yang kelihatannya sunyi dan mati ini, ada satu makhluk yang justru hidup. Sendiri, diam, dan hampir tak pernah terlihat. Namanya macan tutul salju, atau dalam banyak cerita dikenal sebagai hantu pegunungan. Ia bukan hantu, tapi memang nyaris tak kasat mata. Bulu tebalnya bukan cuma indah, tapi juga kamuflase sempurna. Coraknya seperti salju yang retak, menyatu dengan bebatuan dingin dan bayangan terjal. Kakinya lebar, seperti sepatu salju alami. Ekor panjangnya bukan hanya untuk keseimbangan, tapi juga selimut saat ia tidur dalam badai. Tubuhnya bukan dibuat untuk kecepatan, tapi untuk ketahanan. Karena di sini, bertahan hidup bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar. Macan tutul salju adalah makhluk soliter. Ia tidak hidup dalam kawanan, tidak memburu secara berkelompok, dan tidak pernah membuat suara. Ia bukan predator agresif. Ia seperti pendeta tua di kuil yang hening, diam, waspada, dan hanya bergerak jika memang perlu. Ruang hidupnya sangat luas. Kadang seekor jantan bisa menguasai wilayah sampai 100 km persegi. Dan karena itu, ia butuh pegunungan yang benar-benar sepi, tanpa gangguan. Berburu di sini bukan soal kekuatan, tapi soal kesabaran. Seekor baral, domba biru Himalaya, bisa jadi incaran selama berjam-jam. Macan ini mengintai dari atas, menunggu titik lemah, dan baru melompat saat benar-benar yakin. Tapi kalau gagal, tidak ada supermarket, tidak ada plan B, hanya energi yang terbuang sia-sia. Dan di tempat seperti ini, satu kegagalan bisa berarti berhari-hari tanpa makan. Tapi tidak ada emosi, tidak ada keluhan. Ia tidak mengaum, tidak menggeram. Ia hanya duduk, mata tetap waspada, menunggu waktu berikutnya. Kadang, mungkin kita manusia bisa belajar sesuatu dari cara makhluk ini menjalani hidup. Tenang, fokus, tidak buru-buru. Sayangnya, kesunyian yang ia butuhkan perlahan mulai hilang. Jalan mulai dibangun menembus pegunungan. Permukiman manusia naik lebih tinggi. Dan yang lebih buruk, ada yang masih memburu hewan ini untuk bulunya. Populasinya di alam liar sekarang diperkirakan kurang dari 5.000 ekor. Itu sudah termasuk yang tersebar di 12 negara. Artinya, nyaris punah. Tapi belum semuanya hilang. Ada harapan. Banyak tim konservasi dari seluruh dunia yang bekerja diam-diam di tempat terpencil ini. Mereka memasang kamera, melacak jejak, dan mencoba memahami makhluk ini lebih baik. Kadang, kamera menangkap gambar yang luar biasa. Anak macan tutul yang masih kecil sedang belajar berjalan mengikuti induknya. Itu bukan cuma gambar lucu. Itu adalah bukti bahwa spesies ini belum menyerah. Mungkin kita memang tak perlu sering melihat mereka. Mereka bukan tontonan. Mereka bukan objek wisata. Mereka adalah bagian dari ekosistem yang tenang. Dan mungkin satu-satunya cara untuk membantu mereka bertahan adalah dengan membiarkan mereka tetap tak terlihat.